Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Fatriansyah. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan Teknik Mesin Program Studi D3 Teknik Mesin. Saya di sini akan menjelaskan tentang Word dan Excel yang mana itu adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Bu Ella Sundari STMT selaku dosen pengampu di program komputer. Oke, untuk Microsoft Word itu adalah suatu software pengolah kata dengan menggunakan sistem operasi Windows yang cukup handal memberikan kemudahan bagi para pemakai. Microsoft Word biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen, makalah, skripsi, dan lain-lain. Untuk bagian-bagian Microsoft Word itu ada beberapa seperti menu bar, icon atau toolbar, ruler, minimize and maximize, close, title bar, restore tone, office button, print review, cursor, scroll bar, vertical, status bar, language bar, scroll bar horizontal, dan lain-lain. Menu bar itu sendiri terdiri dari yang pertama itu dari home. Home merupakan menu pertama yang akan muncul ketika pertama kali membuka Word. Terdiri dari font, toolbar, formatting, dan paragraph, style, dan editing serta clipboard. Yang kedua itu insert. Tab ini digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam dokumen terdiri dari text, table, illustration, text, simbol, dan lain-lain. Yang ketiga itu page layout. Tab ini digunakan untuk mengatur tata letak halaman, dokumen, ukuran kertas, orientasi, potret atau landscape, dan lain-lain. Yang keempat itu reference. Tab ini digunakan untuk menambahkan dan mengelola daftar referensi atau kutipan, pembuatan daftar isi secara otomatis, dan lain-lain. Yang kelima itu mailings. Tab ini digunakan untuk mengirim pesan ke sejumlah orang secara massal, mengetik teks pada amplop, membuat label, dan lain-lain. Yang keenam itu review. Tab ini digunakan untuk mengecek kesalahan tata bahasa serta memproteksi dokumen. Yang ketujuh itu view. Tab ini digunakan untuk menampilkan dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakan, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Yang kedelapan dan terakhir itu file. Tab ini digunakan untuk menyimpan dokumen pada laptop atau komputer, membuat dokumen baru, mencetak dokumen, dan lain-lain. Oke, untuk materi selanjutnya itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah suatu program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan mengelola data dalam bentuk tabel. Excel menyediakan berbagai fungsi matematika dan alat grafis yang memungkinkan untuk membuat grafik, tabel, pivot, dan lain-lain. Untuk bagian-bagian Excel itu terdiri dari title bar, quick access toolbar, kontrol jendela, ribbon, name box, index kolom, formula bar, sel aktif, lembar kerja aktif, indeks baris, vertical scroll bar, dan lain-lain. Menu bar Excel itu terdiri dari yang pertama itu dari Home. Tab ini digunakan untuk memberikan perintah pada Microsoft Excel seperti clipboard, font, element, number, style, cell, dan editing. Yang kedua itu Insert. Tab ini digunakan untuk menyisipkan data pada lembar kerja seperti table, illustration, chart, tool, sparkline, filter, link, teks, dan simbol. Yang ketiga itu Page Layout. Tab ini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja untuk proses mencetak file Excel seperti themes, page setup, scale, to byte, set option, dan lain-lain. Yang keempat itu formula. Tab ini berisi grup perintah terkait formula Excel seperti fungsi library, event names, formula auditing, dan calculation. Yang kelima itu data. Tab ini terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Excel seperti get external data, get and transform, connection, sort and filter, data tool, forecast, dan outline. Yang keenam itu review. Tab ini terkait dengan penulisan, perubahan, serta komentar pada Excel seperti proofing, insight, language, dan lain-lain. Yang ketujuh itu file. Tab ini digunakan untuk membuat, menyimpan, membuka, serta manajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel.
Yang terakhir itu view. Tab ini terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan seperti workbook, view, show, zoom, windows, dan macros. Oke, salah satu perintah yang bisa dilakukan di Excel itu seperti ketika kita menemukan soal penjumlahan, yang mana kita bisa melakukan formula seperti ada di dalam layar, yaitu dengan menekan simbol sama dengan, terus memasukkan data satu, terus dimasukkan simbol plus dan data kedua, terus ditekan enter, maka akan muncul hasil penjumlahan dari data tersebut. Begitu juga soal pengurangan, kita masukkan simbol sama dengan, terus data satu, kemudian simbol pengurangan, terus data 2 dan tekan enter, maka akan muncul hasil dari soal pengurangan. Begitu juga soal perkalian. Kita tekan simbol sama dengan, terus masukkan data satu, terus tekan simbol bintang, terus masukkan data kedua, dan tekan enter, maka akan muncul hasil dari perkalian. Begitu juga soal pembagian. Kita masukkan simbol sama dengan, data satu, kemudian simbol garis miring, kemudian data 2 dan tekan enter, maka akan muncul hasil dari pembagian. Selanjutnya adalah salah satu penggunaan cara Microsoft Excel, yaitu perkalian metrik. Dapat dilihat di sini ada tabel AA, tabel BB, tabel KK, dan tabel LS. Dan ada contoh soal yaitu metrik BB dikali metrik LL. Hal yang pertama kita lakukan adalah menekan simbol sama dengan, kemudian memasukkan formula M mul, kemudian kita blok semua tabel BB, kemudian kita tekan simbol titik koma dan kita blok lagi semua tabel LL. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter, maka akan muncul hasil dari perkalian metrik BB dan metrik LL. Untuk soal selanjutnya itu tentang min first. Min first itu bisa kita lihat di sini caranya itu kita tekan sama dengan, kemudian memasukkan formula min first, kemudian kita blok G4 G4 yaitu AA, tabel AA, kita blok semua dan kita tekan titik koma, kemudian kita blok lagi metrik BB, maka akan muncul hasil dari min first antara metrik AA dan metrik BB. Oke, selanjutnya itu adalah salah satu cara penggunaan Excel pada perhitungan perencanaan poros. Dapat dilihat di sini kita mempunyai soal mencari daya rencana PD, yang mana PD didapatkan dari hasil perkalian FC dan P. Pertama kita tekan simbol sama dengan, kemudian kita tekan blok FC yaitu 1,2, kemudian kita tekan simbol bintang, dan kita tekan blok D7 yaitu 1,12, maka akan didapatkan hasil 1,34. Untuk contoh selanjutnya itu kita mencari torsi, yang mana rumus torsi itu adalah T sama dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali B D per N. Maka kita langsung masukkan saja simbol sama dengan, kemudian angka 9,74 dikali 10.000 dikali dalam kurung D14 per B11 tutup kurung, yang mana kita dapatkan hasil 463,60. Dan begitu juga untuk soal-soal selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang Word dan Excel. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.